Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rahma Fitria. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempraktikkan stimulasi tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, sebelum kita masuk ke praktiknya, mari kita bahas bersama apa sih stimulasi itu. Stimulasi adalah kegiatan merangsang kemampuan dasar anak umur 0 sampai 6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam melakukan stimulasi tumbuh kembang anak, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi dasar cinta dan kasih sayang. 2. Selalu tunjukkan sikap dan perilaku yang baik karena anak akan meniru tingkah laku orang-orang yang terdekat dengan dirinya. 3. Berikan stimulasi sesuai dengan kelompok umur anak. Keempat, lakukan stimulasi dengan cara mengajak anak bermain, bernyanyi, bervariasi menyenangkan tanpa paksaan. Tidak ada hukuman. Kelima, lakukan stimulasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap keempat aspek kemampuan dasar anak. Aspek-aspek kemampuan dasar anak yang dimaksud adalah 1. Kemampuan gerak kasar. 2. Kemampuan gerak halus. 3. Kemampuan bicara dan bahasa. Keempat adalah kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Berikut adalah pembagian kelompok umur stimulasi, yaitu terbagi atas masa prenatal, masa bayi 0 sampai 12 bulan, masa anak balita 12 sampai 60 bulan, dan masa prasekolah 60 sampai 72 bulan. Video ini akan mencontohkan praktik stimulasi pada anak umur 36 sampai 48 bulan. Tahap yang pertama adalah persiapan, yaitu beri salam dan perkenalkan diri. Tahap berikutnya adalah persiapan alat dan bahan, yaitu pensil dan kertas, alat permainan edukatif yang terdiri dari kubus atau balok, kemudian bola tenis, dan juga bila diperlukan cognition puzzle. Alat permainan yang dianjurkan pada umur ini adalah berbagai benda dari sekitar rumah, buku bergambar, majalah anak, alat gambar dan tulis, kertas untuk melipat, gunting, dan air. Selanjutnya adalah persiapan ruangan yang nyaman dan aman untuk anak bermain. Lalu persiapan klien, jelaskan prosedur dan tindakan, minta orang tua atau pengasuh untuk kerjasama. Ketiga, kita inform konsen secara lisan. Prosedur tindakan. Yang pertama, mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan stimulasi dan bermain dengan anak. Lalu, menghitung atau memastikan umur anak. Nah, pada video ini kita akan mempraktikkan bagaimana stimulasi kepada adik Hakan yang berumur 42 bulan. Bila berdasarkan umur adik Hakan, maka kita akan melakukan stimulasi pada anak umur 36 sampai 48 bulan. Stimulasi umur 36 sampai 48 bulan, yang pertama kemampuan gerak kasar, ada kemampuan gerak halus, dan ada kemampuan berbicara dan bahasa, serta kemampuan bersosialisasi dan kemandirian. Berikut adalah stimulasi kemampuan gerak kasar pada anak umur 36 sampai 48 bulan. Yang pertama, melempar benda-benda kecil ke atas. Selanjutnya, menangkap bola. Ajak anak menangkap bola, gunakan bola sebesar bola tenis. Sekali-sekali bola dilempar ke arah anak, minta anak menangkapnya, kemudian melempar kembali ke arah Anda. Yang ketiga adalah menirukan binatang berjalan. Kalau ular kayak gimana cara jalannya? Itu. Kalau gajah kayak mana? Selanjutnya adalah stimulasi kemampuan gerak kasar lainnya, seperti melompat. Tunjukkan pada anak cara melompat dengan satu kaki.
Bila anak sudah bisa melompat dengan satu kaki, tunjukkan cara melompat melintas ruangan. Mula-mula dengan satu kaki, kemudian bergantian dengan kaki yang lainnya. Lalu berjalan mengikuti garis lurus. Di halaman rumah, letakkan papan sempit atau buat garis lurus dengan tali rafia atau kapur atau susun batu bata memanjang. Tunjukkan pada anak cara berjalan di atas papan atau garis lurus dengan merentangkan kedua lengan atau tangan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Stimulasi kemampuan gerak kasar lainnya adalah lampu hijau merah, yaitu minta anak berdiri di hadapan Anda. Ketika Anda mengatakan lampu hijau, minta anak berjalan jinjit ke arah Anda. Dan ketika Anda mengatakan lampu merah, anak harus berhenti. Lanjutkan mengatakan lampu hijau dan lampu merah secara bergantian sampai anak tiba di tempat Anda. Selanjutnya, kita masuk ke stimulasi kemampuan gerak halus pada umur 36 sampai 48 bulan. Yang pertama adalah menggambar atau menulis. Beri anak selembar kertas dan pensil. Ajari anak Anda menggambar garis lurus, bulatan, segi empat, serta menulis huruf dan angka. Kemudian buat pagar, rumah, matahari, bulan, huruf, angka, dan sebagainya. Juga ajari anak untuk menulis namanya. Kemudian, stimulasi yang perlu dilanjut adalah bermain puzzle yang lebih sulit, menyusun balok-balok, menggambar yang lebih sulit, bermain mencocokkan gambar dengan benda sesungguhnya, dan mengelompokkan benda menurut jenisnya. Gambar apa yang ini? Pizza. Ya, betul. Kalau ini? Monyet. Kayak mana? Kayak mana suaranya? Stimulasi pada gerak halus selanjutnya adalah menghitung. Diciptakan. Pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya! Stimulasi kemampuan gerak halus lainnya yaitu memotong. Beri anak gunting, tunjukkan cara menggunting. Beri gambar besar untuk latihan menggunting. Membuat buku cerita gambar tempel. Ajak anak membuat buku cerita gambar tempel. Gunting gambar dari majalah tua, tunjukkan pada anak cara menyusun guntingan gambar tersebut sehingga menjadi suatu cerita menarik. Minta anak menempel guntingan gambar tersebut pada kertas dan di bawah gambar tersebut tuliskan ceritanya. Menempel gambar. Bantu anak menemukan gambar foto menarik dari majalah, potong kertas, dan sebagainya. Minta anak menempel gambar tersebut pada karton atau kertas tebal. Gantung gambar itu di kamar anak. Kemudian menjahit. Gunting sebuah gambar dari majalah, tempel pada selembar karton. Buat lubang-lubang di sekeliling gambar tersebut. Ambil tali rafia dan simpulkan salah satu ujungnya. Kemudian, ajari anak cara menjahit sekeliling gambar. Tali rafia dimasukkan ke lubang-lubang tersebut satu persatu. Menggambar dengan jari. Ajak anak menggambar dengan cat, memakai jari-jarinya di selembar kertas besar. Buat agar ia mau memakai kedua tangannya dan membuat bulatan besar atau bentuk-bentuk lainnya. Cat air. Beri anak cat air, kuas, dan selembar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur ketika anak mulai menggunakan cat air itu. Mencampur warna. Campur air ke warna merah, biru, dan kuning dari cat air. Beri anak potongan sedotan. Ajari anak untuk meneteskan warna-warna itu pada selembar kertas. Ceritakan bagaimana warna-warna bercampur membentuk warna lain. Terakhir adalah membuat gambar tempel. Gunting kertas berwarna menjadi segitiga, segi empat, dan lingkaran, kemudian jelaskan bentuk-bentuk tersebut. Nah, kita sudah melaksanakan kemampuan gerak kasar dan gerak halus. Selanjutnya adalah stimulasi kemampuan berbicara dan bahasa. Pada umur 36 sampai 48 bulan.
Yang pertama adalah berbicara mengenai dirinya dan berbicara dengan anak. Buat agar anak mau bercerita mengenai dirinya, hobinya, atau mengenai Anda. Anda dapat bercerita tentang sesuatu dan kemudian minta anak menyelesaikan cerita itu. Kemudian berbicara dengan anak. Buat agar anak mengajukan berbagai pertanyaan, kemudian jawab pertanyaan tersebut dengan kata-kata sederhana. Gunakan lebih dari satu kata. Selanjutnya, yaitu mengenal huruf. Gunting huruf besar menurut alfabet dari majalah atau koran. Tempel pada karton. Anda dapat pula menulis huruf besar tersebut dengan spidol. Tunjukkan pada anak dan sebutkan satu persatu. Kemudian, minta anak untuk mengulanginya. Stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu seperti bacakan buku cerita anak, nyanyikan lagu dan bacakan sajak-sajak untuk anak. Buat agar anak mau menyebutkan nama lengkap, menyatakan perasaannya, menjelaskan sesuatu dan mengerti waktu. Lalu bantu anak dalam memilih acara TV. Album fotoku. Tempelkan foto anak di buku anak. Minta anak menceritakan apa yang terjadi di dalam fotonya itu, kemudian tuliskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke stimulasi kemampuan bersosialisasi dan kemandirian pada umur 36 sampai 48 bulan. Kemampuan bersosialisasi dan kemandirian yang dapat kita stimulasi seperti mencuci tangan. Tunjukkan pada anak cara memakai sabun dan membasuhnya dengan air ketika mencuci kaki dan tangannya. Setelah ia dapat melakukan, ajari ia untuk mandi sendiri. Selanjutnya adalah makan pakai sendok dan garpu. Bantu anak makan pakai sendok dan garpu dengan baik. Mengancingkan kancing tarik. Bila anak sudah bisa mengancingkan kancing besar, coba dengan kancing yang lebih kecil. Ajari cara menutup dan membuka kancing tarik di bajunya. Kemudian memasak. Biarkan anak membantu memasak seperti mengukur dan menimbang menggunakan timbangan masak, membumbuhkan sesuatu, mengaduk, memotong kue, dan sebagainya. Bicara pada anak apa yang telah diperbuat oleh Anda berdua. Kemudian menentukan batasan. Pada umur ini, sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya, anak-anak mulai mengenal batasan dan peraturan. Bantu anak Anda dalam membuat keputusan dengan cara Anda menentukan batasannya dan menawarkan pilihan. Misalnya, kau bisa memilih antara dua hal, dibacakan cerita atau bermain sebelum tidur. Kau tidak boleh memilih keduanya. Stimulasi yang perlu dilanjutkan seperti bujuk dan tenangkan ketika anak kecewa, dorong agar anak mau mengutarakan perasaannya, dan ajak anak Anda makan bersama keluarga, serta bermain dengan anak. Ajak agar anak mau membantu melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Nah, setiap saat lakukan stimulasi tersebut sesuai umur anak dalam suasana yang menyenangkan, baik oleh orang tua maupun anggota keluarganya. Lakukanlah stimulasi ini sambil kita mengajari orang tua atau pengasuh yang datang. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan, kemudian mencatat hasil dan menjelaskannya kepada orang tua atau pengasuh yang datang. Kemudian jangan lupa beritahu orang tua atau pengasuh untuk membawa anak setiap 6 bulan ke fasilitas untuk mendapatkan pelayanan SDI-DTK atau stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak.